Assalamualaikum, Kang Yayan. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lagi di mana Adinda ini, Kang? sehat. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah saja itu karena faktor COVID atau memang lagi nyantai aja habis tarawehan ini? Nah, memang di AF itu ciri khasnya kan pengangguran gitu. Jadi santai saja. Jadi tradisi lama yang masih bagus lah harus dipertahankan. Kalau kata Russell itu bahwa peradaban hanya dapat terwujud bagi mereka yang memiliki banyak waktu gitu kira-kira, Kang ya. Cocok. Nah, Kang, Akang kan tahun-tahun kemarin itu saya lihat kan sibuknya minta ampun, keliling ke sana kemari ngisi pengajian kan, di Tasik, di Garut, di Ciamis, ke Pekalongan, kemana sampai ke Cianjur itu loh. Nah, semenjak ada COVID, bagaimana Kang? Apakah jadi tiisen itu kan jadi sepi sama seperti para musisi atau gimana Kang? Ada pengaruhnya sih COVID ke aktivitas Akang? Memang bukan sebagian ya, hampir semua aktivitas termasuk Mubalik juga tahun kemarin itu mungkin istilahnya Amul Husni ya, tahun duka cita bagi para Mubalik gitu. Karena pengajian yang sifatnya berkerumun itu dilarang, karena memang kita juga mematuhi itu, karena itu yang maslahat. Memang ngaruh sekali itu kan, ngaruh sekali. Ada sekitar 200-an lebih lah jadwal kita yang depending COVID itu. Tapi sekarang dari mulai bulan Maulid sudah mulai inilah, meskipun protokol kesehatan tetap kita utamakan ya. Jadwal Akang udah kayak jadi Abdul Somad ini sampai 200 jadwal panggung yang di cancel ini. Padat sepertinya ini. Ya lumayan lah. Sampai Akang tuh dulu pernah ke mana ya? Ke Batam kalau nggak salah tuh. Ke kepulauan apa kan? Kalau nggak salah. Di Natuna. Oh, ke Natuna. Sempat ke Natuna ya? Dari Tasik ke Natuna tuh. Dalam rangka apa itu? Ya, itu jadwal tahunan ya. Jadi kita punya jadwal setahun 3 kali untuk safari dakwah di Natuna. Kerjasama dengan Medco Energy itu. Jadi di perusahaan Medco kita punya jadwal 1 tahun 3 kali. Nah, selama COVID ini hampir tidak pernah jalan-jalan ke laut lagi. Rindu Pak sebenarnya. Jadi memang 2 tahun ini 2020 2021 belum ada jadwal ke Natuna lagi ya? Belum karena belum kondusif di sana. Oke. Akang sebelum lebih jauh saya ingin nanya lah ringan-ringan ke Akang gitu. Jadi pemirsa yang melihat video ini bahwa Kang Yayan ini dulunya kakak kelas saya di Akidah Filsafat gitu ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin. Saya masuk, beliau udah senior gitu kira-kira. Dulu beliau, saya masih ingat waktu itu tuh ketika beliau pendalaman mata kuliah, bukan ngulang mata kuliah ya, istilah kita itu pendalaman. Kebetulan memang waktu itu semester berapa ya, saya semester 1 atau semester 2, beliau ada di depan jadwal pemakalah, nyaru atau bergabung dengan adik-adiknya. Dan dia satu-satunya pemateri makalah yang nggak ngapa-ngapain, diem aja. Mungkin bagi kita itu ini kok orang nggak bisa ngapa-ngapain apa, nggak baca buku apa gitu kan. Ternyata setelah saya juga jadi senior memahami gitu bahwa forum kelas itu bukan forum unjuk gigi, unjuk kebolehan gitu kan. Nah, saya ingin mendengar cerita Akang gitu kan. Kenapa dari Tasik gitu ya, orang Tasik masuk ke Ciputat, Usuluddin, Filsafat, yang dalam konteks saya sendiri waktu itu banyak pertentangan gitu ya, kontroversi dari keluarga, dari lingkungan gitu kira-kira. Nah, coba diceritain Kang, gimana itu asbabul wurudnya? Nah, memang ketika angkatan saya juga masuk 2008 itu aura Akidah Filsafat masih agak serem ya. Ya. Mungkin 2 tahun setelah angkatan saya 2010-2011 aura serem itu udah ada memudar ya, karena dengan disiapkan beasiswa itu. Ya. Jadi banyak mahasiswanya. Dulu
satu kelas ya, cuma 17 orang dulu itu, perempuannya cuma satu, itu pun hanya bertahan 1 semester. Jadi sisanya ya seperti itulah, bisa dibayangkan 16 orang yang entah mau ngapain. Nah, pengalaman saya itu tertarik dengan filsafat itu, mungkin hampir semua yang masuk di filsafat yang backgroundnya santri seperti inilah. Jadi dulu kita sering mendengar bagaimana diskriminasi dan penyudutan terhadap sekte Mu'tazilah ya, yang terkenal sebagai ya paling rasional lah di dalam sekte-sekte Islam itu. Nah, timbul karena tekanan terhadap Mu'tazilah itu agak keras ya di pondok itu, sehingga kita merasa penasaran memang seperti apa sih Mu'tazilah itu. Nah, kemudian dulu itu yang pertama kali baca-baca itu karya-karya Pak Harun ketika di pondok itu. Jadi semua karya Pak Harun saya selesai di pondok. Nah, tertarik, dan banyak lagi buku-buku waktu itu kan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Jakarta, Pak Harun lah, Pak Komar, banyak lah tokoh-tokoh waktu itu, sehingga tertarik gitu kan. Wah, keren kayaknya ini. Pokoknya pas niat awalnya itu ya keren-kerenan saja gitu kan, karena banyak alumninya yang keren-keren gitu kan. Ya kita mau nempel keren, motivasi awalnya itu seperti itu. Nah, kemudian pas di kampus, saya masih ingat waktu itu lagi booming Jil ya dulu itu. Betul. Ada teman saya itu dari Madura ya, Sapraji itu. Ya, Halo Sapraji ya. Nah, ketika kita mau daftar ngobrol-ngobrol, ketemu lah. Ngambil jurusan apa? Saya di akidah filsafat. Oh, sama ya. Oke, sama. Kenapa ngambil akidah filsafat? Saya tanya Sapraji itu, dia bilang ya mau yang liberal kayaknya. Jadi motivasinya sama itu. Gagah-gagahan Karena aja. kalau motivasi gagah-gagahan aja awalnya gitu kan. Dan ternyata memang awalnya seperti itulah. Jadi tidak ada motivasi lain. Saya yakin yang masuk akidah filsafat itu tidak ada motivasi lain kecuali ingin keren ya. Karena kalau melihat karir ke depan itu ya seperti itulah. Ada pertentangan kan? Kalau waktu bisa diputar, lanjut. Oh pastilah. Apalagi di pondok gitu kan, yang ya di pondok lah namanya juga di pondok. Tapi kita juga tidak menyalahkan kultur di pondok ya, untuk menjaga sebagai benteng terakhir Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kita juga memahami hal itu. Tapi memang harus adalah sebagian kecil alumni pondok itu yang mengkaji di akidah filsafat biar lebih komprehensif gitu kan, lebih objektif dalam menyuguhkan peta tentang firqah-firqah di dalam Islam, sekte-sekte di dalam Islam. Keluarga gimana tanggapannya kan waktu itu? Sebenarnya keluarga saya itu karena memang backgroundnya tidak ada yang mengenyam pendidikan tinggi ya, sehingga beliau itu manut saja lah, terserah anaknya ini mau di mana, mau kemana lah. Dengan kuliah di Jakarta juga itu merupakan sebuah kebanggaan sebenarnya. Kompetisi tahu. Ya. Tapi serius. Gitu. Tapi serius. Saya sering berpikir ya, kalau waktu bisa diputar dan memulai lagi kuliah, saya akan memilih jurusan akidah filsafat. Begitu pula kalau Allah menghendaki waktu itu diputar kembali, maka saya akan ikut di jurusan akidah filsafat juga. Karena saya merasakan sekali betapa berharganya ilmu yang saya dapati di sana. Meskipun menurut sebagian orang itu, bukan sebagian orang, mungkin hampir keseluruhan manusia itu memandang filsafat itu sudah usang, sudah tak berguna. Tapi ternyata ya bisa kita rasakan lah sekarang ini, meskipun status saya pengangguran, tapi ya alhamdulillah lah. Artinya ketika kita mempunyai sebuah kesempurnaan, makanya kan di jurusan filsafat kita punya satu moto, jangan mencari kesuksesan lah, tapi carilah kesempurnaan. Ketika kita sempurna, maka kesuksesan akan mengikuti kita. Dan itu saya yakin tidak dilafalkan, tidak didoktrinkan di luar akidah filsafat. Kita ditempa untuk bisa berkreativitas semaksimal mungkin dengan ilmu yang kita pahami dan kita dapati dari kampus. Pokoknya akidah filsafat itu luar biasa. Selama mengenyam pendidikan di akidah filsafat,
Akan berapa tahun kan di filsafat? 2008 masuk. Ya, 2012 sudah selesai. Jadi alhamdulillah tepat normal waktu. Ya. Normal meskipun dapat bulian ya. Mau ngapain cepat-cepat? Mau nambah angka pengangguran lagi Mas sarjana kan ya. Ya aneh bagi komunitas kita di filsafat kalau ada yang lulus cepat itu aneh gitu kan. Khawarikul adah itu, keluar dari kebiasaan. Ya, makanya dulu itu kalau nggak salah itu 3 tahun di atas saya itu yang tepat sesuai masa studi itu Ustadz Rozi ya, Dr. Rozi Hasim itu. Angkatan 2005 tepat lulus tepat waktu. Nah, kemudian angkatan 2008 saya yang tepat waktu. Di luar itu ya akhir waktu semua gitu. Karena memang masih menikmati gitu. Termasuk sebenarnya saya. Bukan masalah bukan masalah apa ya. Tapi memang waktu itu kita the power of kepepet ya. Karena kita sudah menikah, jadi ada tuntutan untuk segera cepat menyelesaikan studi, nggak usah berlama-lama. Karena memang intinya seperti itu. Yang petanya sudah kita dapati, kemudian informasinya sudah kita kantongi, ya mau apa lagi? Kalau masih lajang, ya mungkin saya juga semester banyak lah. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada mahasiswa jombloan dan jomblowati seperti sekarang ini ya, termasuk Kang Dani. Nah, Kang, dalam proses 4 tahun mengenyam pendidikan di filsafat itu kira-kira Akang ini apa sih Kang yang bikin Akang tadi Akang cerita tentang filsafat saya merinding loh ini sampai bulu kuduknya itu pada berdiri. Nah, ada apa yang Akang dapatkan itu? Apa saja yang Akang dapatkan? Apakah dosennya, sistem pengajarannya, atau lingkungan belajarnya, atau lingkungan di sekitar UIN-nya gitu? Apa Kang kira-kira yang bikin Akang punya kesan tersendiri terhadap jurusan yang menakutkan ini? Jadi satu hal ya yang saya rasakan di akidah filsafat itu, pertama keikhlasan kan sekarang lagi Ramadan ini yang nyembung keikhlasan. Keikhlasan yang begitu dalam ya, dalam hanya satu motivasi dan orientasi kita belajar itu di filsafat hanya satu, ya paham saja tentang ilmu itu. Tidak adalah pikiran kita untuk masa depan itu bagaimana gitu. Yang penting kita pahami dulu. Dan itu saya tanya dengan teman-teman yang di jurusan lain, nggak ada lah, misalkan jurusan guru ya orientasinya mengajar dan yang lain-lain lah. Kalau di jurusan akidah filsafat itu mau ngajar apa gitu, kemudian mau kerja apa gitu. Jadi hanya satu lah, keikhlasan itu lillahi ta'ala gitu, hanya untuk ilmu itu sendiri. Dan itu yang membekas sampai hari ini, bahwa kita itu hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Masalah ke depan seperti apa itu bukan urusan kita. Dan itu didapati aura itu hanya di jurusan akidah filsafat, tidak ditemukan di yang lain. Ada dosen yang bikin Akang terkesan di filsafat kan? Oh jelas ya. Yang paling tidak bisa dilupakan itu almarhum, almaghfurlah Pak Nanang Tahqiq ya. Saya masih ingat itu ketika saya mendalami materi di semester 5. Beliau bilang gini, loh kok ada mahasiswa Yunani kuno hadir? Prasokrates. Karena memang nah Pak Nanang itu meskipun ya almarhum itu meskipun ceplas-ceplos meskipun apa, tapi beliau mengajarkan hal yang banyak lah bagi kita. Itu berbekas sampai sekarang itu. Wabil khusus dalam ketelitiannya ketika menyuguhkan sebuah data. Telitinya luar biasa lah. Saya yakin semua juga paham bagaimana Pak Nanang itu mengoreksi tulisan kita kata per kata itu detail sekali. Dan itu yang bertinta merah berbekas sampai sekarang. Bertinta merah. Ya, itu paling berkesan. Tentu dosen juga yang paling yang kita anggap sebagai sepuh kita itu Pak Fakhrudin gitu kan. Bagaimana beliau itu memposisikan diri sebagai orang tua gitu untuk mengayomi. Jadi kalau untuk remnya ya Pak Fakhrudin,
untuk gasnya itu ya Pak Nanang Tahki gitulah, tanpa menafikan dosen-dosen keren yang lain. Tapi dua dosen ini luar biasa lah. Dan dua-duanya sekarang lagi di surga sana kan. Iya betul. Oh, Pak Farudin udah wafat ya? Iya, Pak Farudin juga udah. Jadi dosen-dosen keren kita itu udah pada di alam sana kan. Oh iya kan, Pak Nanang Tahki itu nerjemahkan buku Ibnu Masyaroh. Akang udah punya atau belum? Belum. Kalau belum, saya nanti JNA-in ke Tasik. Cocok. Ini Filsuf Muslim Spanyol pertama. Editornya Pak Nanang Tahki, penerjemahnya. Jadi kemarin pas waktu 40 tahunan beliau juga kita bagi-bagi buku ini. Karya beliau terakhir kalau nggak salah. Nanti saya kirimkan. Oke Kang, lanjut cerita. Nah setelah Kang menimba ilmu di akidah filsafat di Ciputat, pulang kampung tuh kan, gimana ceritanya ujung-ujung jadi mubalik kondang gitu ya, sampai ke pesantren saya pun waktu itu Akang ini yang menjadi bintangnya itu gitu kan. Sampai kalau Akang ini ngisi materi jadi mubalik, di belakang itu pasti ada 2 banser gitu kira-kira kan. Yang dari mulai Akang assalamualaikum sampai ke ujung, beliau tuh mereka ini banser-banser ini masih tetap ngejagain Akang gitu, berdiri tegap. Gimana ceritanya Kang? Ini tidak lepas dari keberkahan di akidah filsafat ya. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah. Kearifan dan kebijakan yang kita pelajari di filsafat itu terbawa ketika kita pulang. Kita tahu bahwa di samping dulu kultur kita juga NU, kemudian kita pulang ke komunitas NU, dan kita punya sesuatu yang jarang dimiliki oleh komunitas Nahdlatul Ulama, yaitu pendekatan filosofi seperti yang kita pelajari di jurusan. Contoh kecil lah, kita itu diajari dengan mata kuliah studi naskah ya. Yes. Kita mempelajari teks-teks primer tokoh yang kita kaji. Salah satunya ya tentang madhab di dalam teologi Islam. Dan kita pelajari semuanya itu dengan studi naskah itu. Saya mengenal kitab-kitab karya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, kitab-kitab Mu'tazilah dan yang lain-lain itu di akidah filsafat dulu di bawah bimbingan Pak Profesor Abdul Aziz Dahlan ya. Nah, ketika kita bawa referensi itu ke komunitas Nahdlatul Ulama, wabil khusus di Tasikmalaya, mereka itu asing loh kan. Mereka itu asing karena apa? Karena selama ini mereka mempunyai jargon yang kuat, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi mereka belum menyentuh sama sekali kitab-kitab karya beliau. Ketika kita bawa referensi itu, seolah-olah kita itu menjadi alim gitu kan. Padahal cuma itu saja yang kita pahami. Nah memang posisi menentukan prestasi itu betul sekali. Jadi kalau kita bawa referensi yang kita pelajari di tafsir hadis, gitu kan, di jurusan syariah, dibawa ke komunitas Nahdlatul Ulama gak akan laku lah. Lawang di sana itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, apalagi seabrek gitu kan. Tapi ketika kita membawa pendekatan yang tidak biasa, karena memang di pesantren-pesantren NU itu agak tabu ya mempelajari langsung dari teks primer itu, sehingga itu kelebihan kita itu di sana. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau waktu bisa diputar, lalu Allah memberikan kesempatan kedua untuk memilih jurusan S1, saya akan pilih lagi akidah filsafat. Karena begitu terasanya manfaat yang saya dapati dari akidah filsafat. Dan itu pun memberikan warna dalam pendekatan pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan Nahdliyin. Makanya sekarang saya terkenal, itu salah satunya adalah barokah dari akidah filsafat itulah. Jadi kita punya metodologi lain ketika menyuguhkan bukan hanya peta historis ya, tapi juga kerangka epistemologis terhadap madhab yang kita anut, Asy'ariyah, Maturidiyah itu. Sehingga ketika kita kembali ke komunitas Nahdlatul Ulama, kemudian membawa metodologi itu hal yang luar biasa. Akang juga kalau nggak salah pulang ke Tasik itu bikin Aswaja Center ya? Masih ada kan sampai sekarang? Jadi kan? Itu alhamdulillah. Nah, jadi motivasi kita itu karena kita itu bukan anak kiai,
bukan menantu kiai, gitu kan. Ya nasab dan nasibnya gak jelas gitu kan. Kalau istilah Pak Nanang itu lam yajlis gitu kan, gak jelas gitu. Lam yajlis gak jelas. Makanya dulu kita pas pulang kita membuat Aswaja Center awalnya ya semacam dulu kan di akidah filsafat itu satu hal ya. Kalau kita kupu-kupu atau kunang-kunang ya kuliah pulang, kuliah nangkring itu bukan genrenya anak filsafat lah. Kita sering mampir ngopi di kantong-kantong kajian dan itu yang mengasah analisa kita. Nah, ketika kita pulang, nah kita mencoba untuk membuat kantong-kantong diskusi seperti itu. Salah satunya kita bungkus dengan Aswaja Center. Nah, di sana kita tawarkan bagaimana beberapa paradigma teks-teks primer yang tidak dipelajari di kalangan pesantren dan akhirnya itu menarik perhatian yang luar biasa loh. Ketika kita suguhkan beberapa karya para ulama yang otoritatif, misalkan teks primer Al-Ghazali, teks primer Abu Hasan Asy'ari, teks primer Mu'tazilah, gitu kan. Mereka itu antusias sekali. Nah, dari sana diharapkan kita membuka konstruk pemikiran sahabat-sahabat kita di pesantren yang hanya pada fokus dengan satu pendekatan. Ketika kita ajak dialog, ajak ngobrol di Aswaja Center, kita suguhkan beberapa epistemologi sehingga kesan toleran, kesan tasamuh kalau istilah doktrin NU itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita fanatismenya bukan fanatisme buta, tapi fanatik yang berdasarkan ilmu dengan beberapa referensi dan epistemologi yang kita pelajari. Betul. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih diminati ya beberapa kiai-kiai itu, wabil khusus kiai-kiai mudanya sangat respon sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan itulah yang mengundang kita ke beberapa panggung mereka itu ya, mereka itu. Karena kan mereka punya alumni, punya muhibin, punya jamaah. Ketika mereka respect terhadap kita, ya otomatis alumninya, muhibinnya, jamaahnya juga ya samina wa atona sama kita. Itu kelebihan jaringan di Nahdlatul Ulama itu seperti itu. Nah, di Tasik kan emang lumbungnya lumbung NU, Kang, ya maksud saya tuh. Kemudian ketika Akang tok hanya menawarkan katakanlah beberapa perspektif pendekatan, kan objek kajiannya tetap sama tentang penguatan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Kemudian paham-paham Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain sebagainya. Nah, kemudian Akang kemas dengan sebuah pendekatan yang filosofis. Tantangannya berat atau enggak sih, Kang, gitu kira-kira? Akang harus mutolaah lagi, harus ngaji lagi, harus baca lagi apa yang udah, apa yang belum gitu kira-kira. Bagaimana, Kang, ya, itu? Itu pasti karena memang tradisi di Nahdlatul Ulama itu ada ibaroh ya. Ada ibaroh, ada referensinya, sangat ketat sekali. Jadi di Nahdlatul Ulama itu tidak didengar menurut saya gitu kan. Tapi menurut referensi ini dan itu tantangan tersendiri bagi kita. Ketika petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama respect terhadap kita, otomatis kita juga harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan beliau-beliau itu. Jadi istilahnya jangan mempermalukan alma mater akidah filsafat yang identik dengan kajian-kajian serius, referensi yang ketat gitu kan. Masa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu tantangan tersendiri. Yang kedua, memang relatif nyaman ya, relatif nyaman ketika kita datang di komunitas Nahdlatul Ulama kemudian menyuguhkan dengan beberapa pendekatan itu. Ternyata pada dasarnya mereka juga welcome, sangat mengharapkan itu. Tapi lagi-lagi tidak ada yang berani memulai. Karena ya kita tahu sendirilah pengalaman saya dulu ketika di pondok itu sampai diasingkan, sampai di bla 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 lah. Terlalu naif kalau disampaikan. Nah, itu karena memang kita out of the box gitu kan. Kita mencoba untuk keluar dari pola pikir yang menjadi komunitas itu. Ketika kita sudah keluar, lalu membawa itu kembali, ternyata banyak sekali yang senasib dengan kita dulu, tapi tidak mendapatkan kesempatan sebaik kita mengenyam di akidah filsafat. Jadi ya sebagai agent of change lah, atau agent of sange atau apalah istilahnya itu. Akang berarti hitungannya mubtada ya. Jika memang mubtada sesuai dengan aturan di Nahwu itu kan al ismul marfu ya, yang diangkat ditinggikan harkat derajatnya itu. Nah, Kang,
kan nggak ujug-ujug kan akan diterima kan. Orang pasti tahu akan lulusan filsafat gitu loh. Meskipun akidahnya jarang dipakai sama orang itu. Wah ini pokoknya mah lulusan filsafat gitu kira-kira kan. Nggak ada akidah filsafat, bahwa ini ada dua hal yang berbeda. Ada akidah, ada filsafat. Nah, Akang lulus balik ke kampung, saya nggak yakin ujug-ujug Akang dipanggil ke sana kemari menjelaskan tentang penguatan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Pasti banyak yang mencibir mungkin kan. Anda gak kan cerita lah kan sedikit-sedikit mah tantangan perihnya itu. Jadi sebelum diterima sama banyak orang gitu loh. Nah, ketika kita pulang ke Tasik itu kan hanya satu yang saya tahu orang itu, karena dulu di pondok ya jauh dari mana-mana, selesai pondok langsung ke Ciputat, ketika pulang itu ketimpungan juga. Kita hanya tahu satu orang, itu guru saya ketika kelas 3 Sanawiyah, beliau baru pulang dari Al-Azhar, S2 dari Al-Azhar. Nah, beliau itu kebetulan saat itu jadi wakil sekretaris PCNU. Namanya Ajengan Apung Adit. Temannya Pak Ayang Utrija ketika S2 di Al-Azhar itu. Nah, beliau yang mencoba menawarkan kita ke lembaga-lembaga di Nahdlatul Ulama. Dan mirip seperti yang disampaikan, semuanya menolak. Melihat background kita dari akidah filsafat yang memang masih serem-serem ya, sulit sekali mereka membuka tangan untuk menerima kita menyampaikan materi. Hingga pada satu saat lah, hampir 3 bulan kita di rumah, nah baru ketika itu ada turba istilahnya ya, pembinaan dari cabang ke kecamatan-kecamatan. Nah, waktu itu saya diizinkan uji coba kayak kata PCNU itu untuk melihat. Ketika kita suguhkan ya, kita juga suguhkannya sesuatu yang memang mungkin diterima oleh mereka, tidak kontroversi dulu. Nah, kita suguhkan waktu itu pengenalan teks primer Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan itu sangat jarang sekali disampaikan. Jadi kita mengenalkan itu dulu, mengenalkan akidahnya dulu, tidak mengenalkan filsafatnya dulu. Ketika kita sudah disampaikan tentang pemetaan Abu Hasan Al-Asy'ari lengkap dengan teks yang beliau tulis, nah mulailah rasa penasaran para kiai itu timbul. Nah biasanya teman-teman itu yang sering mental di beberapa daerah karena langsung frontal itu, langsung menyuguhkan sesuatu yang tidak biasa didengar oleh mereka. Ya kemungkinannya hanya satu gitu kan, terpental dari pergaulan, dikucilkan lah. Makanya diambil satu kata, satu pendekatan yang memang iya menurut semua. Waktu itu kita suguhkan pemetaan karya-karya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Setelah itu responnya luar biasa, bahkan ada salah satu ketua gerakan pemuda Ansor lah di Tasik itu yang tidak mau sama sekali menerima kita. Sudah ditawarkan berulang kali. Nah, ketika kita dipakai oleh PCNU untuk pemetaan Asy'ariyah, gitu kan, respon para kiai bagus lah. Nah, baru dia itu meminta kita untuk mengisi. Jadi memang di NU itu seleksinya luar biasa. Kalau nasabnya tidak bagus, gitu kan, maka jangan dulu berharap dapat posisi di NU itu. Karena seleksinya ketat sekali, nggak ujug-ujug di NU itu. Dan kita mempunyai itu, alhamdulillah. Dan mungkin karena keberkahan nama kita, ada Bunyaminnya, jadi seperti putranya Cipasung Pak Bunyamin. Jadi semuanya menganggap bahwa kita itu putranya Pak Albun. Sehingga welcome. Nah, serius. Dan yang paling menarik itu, terkenal di Tasik itu bahwa Syaihuna Cipasung itu tidak mudah percaya sama orang. Tidak mudah percaya sama orang itu. Akhirnya entah bagaimana lah. Saya bikin buku ketiga ya tentang menalar NU. Nah, pengantarnya beliau. Nah, pengantarnya Pak Bunyamin. Akhirnya dari sana beliau secara resmi lah. Kalau mau salah Aswaja sama Yayan saja. Nah, dari sana tidak ada yang menolak lah. Karir kita di NU itu mulus sekali. Padahal kita menyampaikan akidahnya, filsafatnya belum, sedikit-sedikit lah. Nah, terakhir yang paling menarik itu
pertemuan pertama saya dengan Ajengan Agus ya. Dulu kita mengadakan di PCNU itu halakoh Kiai Muda ya selama 3 hari. Nah, selama 3 hari kita petakan bagaimana Aswaja, bagaimana Asy'ari dan seterusnya semua firqah-firqah itu kita undang semua Kiai Muda se-Tasikmalaya itu. Ada sekitar 70 kiai termasuk Kang Ajengan Agus. Selama 3 hari, 3 malam kita petakan. Akhirnya, nah dari sanalah mulai giroh kita keluar daerah, wabil khusus ke pelosok-pelosok, ke pesantren-pesantren itu dari sana awal. Jadi kita suguhkan kiai muda yang memang seusia tidak jauh dengan kita, pola pikir masih sama, kemudian penasaran terhadap ilmu masih tinggi, kemudian ingin keluar dari kooptasi sistem di pondok itu punya sebenarnya tapi masih malu-malu, sehingga ketika kita pancing itu responnya luar biasa. Nah ini kesempatan luar biasa bagi kader-kader atau alumni Aqidah Filsafat. Ternyata kita itu bisa diterima di mana-mana. Kalau kita bisa diterima di komunitas yang jauh daripada disiplin ilmu agama, pasti ketika di tengah-tengah komunitas yang disiplin ilmu agama, kita akan lebih diterima. Nah, tergantung kita menyuguhkan pertama kali. Jadi pandangan pertama itu harus menggoda. Selanjutnya terserah kita. Subhanallah ya, perjuangan Akang untuk Assalamualaikum di komunitas NU Tasik itu bukan hal yang mudah ya. Orang taunya Akang serius, Pak. Manggung di mana-mana gitu kan. Ini dokumentasinya orang melihat wah ini keren nih. Gitu. Padahal di balik itu banyak hal cerita-cerita yang itu hanya akan ya kesunyian Akang gitu. Yang kalau nggak ditanya sekarang mungkin orang nggak bakalan tahu kan gitu. Serius. Nah, kan makanya sebenarnya ini tidak jarang saya sampaikan pengalaman dulu ketika kembali ke Tasik karena kita juga jaga image ya. Maksud jaga image itu ternyata dulunya begini gitu kan, kita kan nggak mau gitu kan. Kita sudah seperti inilah. Berarti udah ratusan panggung pesantren, panggung individu keluarga yang udah akan isi ya di Tasik itu semenjak keluar dari Aqidah Filsafat. Ya, apalagi 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir lah. Atau 3 tahun terakhir yang cukup ini. 3 tahun terakhir ini kita didaulat jadi instruktur MKNU di Jawa Barat ya. Jadi madrasah kader NU di Jawa Barat, jadi semacam LK-nya di HMI itu bagi para kiai-kiai di Jawa Barat. Nah, sebenarnya strategi pemasarannya di sana sih Dan. Jadi kebayangkan kita keliling Jawa Barat ya, untuk melakukan kaderisasi legitimasi diakui sebagai NU itu di hadapan para pengurus NU se-Jawa Barat. Jadi Rois Suriahnya, pengurus cabangnya gitu kan yang ikut itu. Otomatis ketika kita menyampaikan itu, maka power mereka itu disampaikan di cabang masing-masing. Akhirnya ya mulai agak inilah ya, agak viral lah ya. Nah, lagi-lagi itu saya dapati dari Aqidah Filsafat. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan rasional tapi tanpa meninggalkan tekstualis itu, referensi. Nah, itu yang kita dapati di. Kalau kata Ibnu Rus itu dengan metodologi burhani mungkin ya, itu yang mahal. Ya, kita pakai semua. Burhani, Bayani, juga Irfani kita auron. Iya. Soalnya soalnya apa? Ya soalnya tantangan agak ngeri loh Dan. Ketika kita ngisi di hadapan para kiai di Jawa Barat ya, di hadapan para kiai memetakan tentang akidah yang memang sudah mereka kuasai berpuluh-puluh tahun. Yes. Jadi kalau kita menyampaikan yang konvensional, ya akan hilang dengan sendirinya dari percaturan. Makanya peta dari kampus dulu, peta dari Aqidah Filsafat itu sangat menentukan sekali. Karena para kiai itu kan tidak mengenyam apa yang kita dapati di Aqidah Filsafat, kita suguhkan dengan metode itu, kita suguhkan dengan beberapa pendekatan khas orang-orang filsafat itu. Akhirnya, ya alhamdulillah lah seperti ini. Oke, kan saya ingin ganti topik kan.
ganti topik pembahasan. Jadi begini, dalam misi dakwah Akang lah sekarang kan, Akang mempunyai misi untuk bisa meneguhkan prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah gitu ya, ke halayak ramai. Di satu sisi memang tantangannya adalah sekarang, semisalkan kemarin kasus terbaru ada teroris, entah itu aset atau enggak, ya walau a'lam gitu kan, apakah setting atau enggak walau a'lam kita tidak tahu, tapi yang pastinya fenomenanya ada. Yang sampai-sampai ada seorang perempuan datang ke markas besar polisi Indonesia gitu kira-kira, polisi Polri, ya Polri kan, kemudian dia ditembak mati gitu. Nah sekarang tuh kan melihat fenomena di mana para pengantin dalam tanda petik gitu ya, para jihadis itu udah menyasar pertama kalangan milenial, yang kedua itu banyak secara gender gitu kira-kira, secara seksual seksnya itu adalah perempuan gitu kira-kira. Nah ada gak, apakah cukup dengan apa yang telah Akang pasti udah punya pakem kan yang ingin disampaikan itu. Nah, ketika melihat tantangan sekarang yang sedemikian rupa, banyak fenomena-fenomena bermunculan lagi, terorisme ini, radikalisme dan sebagainya. Nah, apakah apa yang trik-trik atau materi-materi yang akan sampaikan itu bertambah, udah cukup dengan penguatan ideologi NU aja cukup selesai di situ? Gimana kan? Nah, memang kita punya khas ya di akidah filsafat itu dengan guyonan yang sering jadi fitnah bagi kalangan yuridis, fuqaha itu, karena telah melanggar kode etik. Nah, kita sering sampaikan begini, untuk mengcounter itu sebenarnya sederhana ya yang kita lakukan. Misalkan begini, kita sering dikasih tema seminar ataupun kalako itu tentang aswaja. Kita sering sampaikan, aswaja itu bagi saya itu ya asal wajar-wajar saja. Kalau kita bahas Ahlussunnah wal Jamaah terlalu panjang. Kita sering sampaikan aswaja itu singkatan dari asal wajar-wajar saja, termasuk dalam beragama. Karena memang prinsip di dalam Islam itu ya asal wajar-wajar saja lah. Banyak hadis Rasulullah yang mengecam orang yang gulu ya orang yang berlebihan. Siap. Oke. Mengecam tindakan-tindakan hulu ya berlebihan termasuk dalam beragama. Hadisnya banyak sekali lah. Misalkan hadis riwayat Imam Muslim itu kata Nabi, halakal mutanati, celakalah orang yang berlebihan, termasuk dalam beragama. Iyyakum wal ghulu wa fitin dan seterusnya lah. Jadi kata Nabi, hati-hatilah jangan terlalu serius dalam beragama. Karena yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian hancur itu ya karena gulu, karena keterlaluan dalam beragama. Jadi beragama itu harus slow, tetap slow, selalu slow lah. Seperti kata Via Valen, itu beragama itu seperti itulah. Nah, bagi kita di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama, kemarin saya ditanya ya di salah satu PWNU itu, kenapa santri-santri NU atau kalangan Nahdiyin tidak mudah, bahkan tidak pernah ada kasusnya menjadi pengantin misalkan. Nah, saya petakan sederhana saja, karena di Nahdlatul Ulama, di pesantren, kita diajari di kelas ibtidaiyah itu tentang hitam taklif, hitam wado itu ya. Itu hitam taklif itu perintah dan larangan dalam agama, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah itu. Nah, bagaimana yang taklifi ini, perintah dan larangan dalam teks agama itu dieksekusi, melihat dulu juklak juknisnya, yaitu hitam wadinya itu, syaratnya, sebab, syah, manifasadnya itu. Contohnya begini, ada banyak sekali teks Al-Quran yang mengatakan wajib. Misalkan aqimis sholat, dirikan sholat, itu teksnya wajib, perintah. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan, realitanya ada loh orang yang justru diharamkan untuk sholat. Misalkan orang yang sedang haid misalkan. Jadi teksnya wajib, tapi di lapangan ada yang justru diharamkan. Ya kan? Kenapa? Ya mungkin syarat sebabnya belum ada, ataupun ada yang menghalangi karena haid itu. Jadi tidak mentang-mentang aqimis sholat, sholat wajib didirikan kemudian dengan serampangan sholat, misalkan jam segini 9:30 malam ada sholat duhur gitu kan enggak juga, ada
Ada aturannya juga. Itu praktek sholat yang 5 kali dalam sehari. Aturannya jelas. Apalagi yang sifatnya melibatkan orang lain. Tentang jihad itu kan kita dengan orang lain. Ada objeknya. Pasti aturannya lebih jelas. Makanya santri-santri NU itu tidak tertarik. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam alam bawah sadarnya, dalam tatbikus syariah, dalam implementasi teks agama itu harus disesuaikan dengan konteksnya itu. Nah, sebenarnya kalau kita pendekatannya yang keren-keren itu, ya dengan pendekatan hermeneutik keren sekali, tapi nggak akan diterima loh oleh kalangan pesantren. Tapi ketika kita memakai pendekatan bahwa hitab taklif itu bergantung eksekusinya kepada hitab wado, loh itu mereka pelajari di ibtidaiyah loh. Jadi sebenarnya pesantren itu sudah keren, cuma kita tinggal membungkus dengan bahasa yang keren juga sih sebenarnya. Nah, itulah yang tidak dimiliki, yang hanya dimiliki menurut saya itu dari alumni Aqidatul Filsafat. Kita bisa memilah dan memilih karena banyak sekali epistemologi dan ragam istilah untuk satu teori itu, sehingga kita bisa memilah dan memilih di mana cocoknya itu. Makanya kita diajari di pondok itu setiap tempat itu ada bahasanya. Dan setiap bahasa itu ada tempatnya. Kalau kita suguhkan teori hermeneutika tentang teks dan konteks itu, pasti mereka akan nolak lebih dulu gitu kan. Akan ada alarm, tidak biasa. Tapi ketika kita suguhkan dengan bahasa yang dipahami mereka, dengan hitam taklif, hitam wado, itu sebenarnya kan hermeneutis banget gitu kan. Bagaimana satu teks itu diimplementasikan yang bergantung dengan konteksnya itu. Ketika kita suguhkan hitam wado, hitam taklif, oh iya. Padahal kalau kita bikin keren-kerenan cocok dengan hermeneutis. Kalau keren saja nanti pasar hancur kan mikir juga gitu. Likuli makom, makol, likuli makol, makom gitu kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi ada bahasanya. Nah, ini yang kita dapati dari akidah filsafat itu bagaimana memperlakukan sebuah objek. Di mana kita bicara keren, di mana kita bicara yang harus sederhana mungkin. Dan itu kita pahami di akidah filsafat itu. Nah, balik lagi tidak kan. Kaku gitu. Terus perihal milenial yang terpapar radikalisme, kemudian juga itu ada gak langkah-langkah yang sekarang menjadi proyeksi strategis dari NU Tasik misalkan yang juga ada akan di sana untuk mencoba untuk menangkal gerakan-gerakan itu kan sebenarnya masif ada gitu kan. Misalkan ada organisasi yang katakanlah udah dibubarkan, toh secara wadahnya memang udah dibubarkan, tapi kan isinya itu menyebar kemana-mana. Misalkan lokalisasi oleh gubernur A dibubarkan, tapi kan isi orang yang ada di lokalisasi itu kan menyebar ke kos-kosan gitu, kira-kira menyebar ke perumahan-perumahan, ke apartemen gitu loh. Nah, bagaimana Kang? Ada langkah-langkah yang sedang dirumuskan di Tasik? Sebenarnya kita dilematis ya kemarin itu ketika beberapa organisasi yang kita anggap sebagai biang kerok radikalisme itu dibubarkan. Di satu sisi memang untuk menghilangkan stigma itu, tapi di sisi lain juga ya parahnya seperti itu, bercecar kemana-mana Pak. Seperti kasus lokalisasi. Kalau lokalisasi ada kan enak gitu kan, ada pembinaan, pemantauan, pendataan dan yang lain-lain gitu kan. Tapi ketika lokalisasi itu dibubarkan, akhirnya bercerai-berai di mana saja, akhirnya sulit kita memantau, sulit kita memetakan. Termasuk dalam lokalisasi ideologi radikal juga demikian. Kita sekarang kelabakan sebenarnya karena mereka itu ya namanya juga ideologi tidak bisa selesai dengan pembubaran legalitas formalnya kan. Nah, berceceran di mana-mana, berkamuflase dalam bentuk yang lain, dan kita sulit untuk memantau itu. Apalagi abad sekarang ya, di mana teknologi itu luar biasa dan mereka menggunakan itu. Ya, sering kita sampaikan kalau dulu mempelajari agama itu qiraatul kutub ya, baca kitab. Sekarang kan qiraatul YouTube, hanya dengan melihat YouTube. Ya kan kita lihat doktrin-doktrin teroris itu kan melalui jaringan-jaringan telekomunikasi yang aman, kemudian masuk di kamar-kamar privat orang-orang itu tanpa ada kegiatan di luar yang mencurigakan, kan? Ada praktek pembuatan bom dan seterusnya melalui itu. Nah,
kita kemarin salah satu langkah kita itu memang melakukan imunitas. Melakukan imunitas karena dokter yang cerdas itu tidak akan sibuk membuat antivirus ya. Kalau terus yang difokuskan antivirus, Pak, virus itu terus berkembang dan tidak akan habis-habisnya. Habis waktu kita itu. Daripada habis virus itu habis usia kita. Tapi dokter yang jenius itu adalah berpikir bagaimana untuk meningkatkan imun. Sehingga virus sebanyak apapun kalau imun kita kuat, ya gak akan berefek, gak akan berdampak. Nah, salah satu strategi association terditasi itu adalah melakukan imunitas itu, melakukan penguatan bahwa pemahaman keagamaan yang kita pahami sesuai dengan apa yang tertuak di dalam kitab-kitab para ulama, kemudian perilaku para ulama dalam keseharian. Ini loh, kalau ada yang seperti ini adalah khawarij. Kan ketika di stempel itu sebenarnya kalangan Nahdlatul Ulama itu relatif aman. Ketika kita doktrin bahwa perilaku seperti ini adalah khawarij. Karena memang kita dulu pelajari ya di kampus itu tentang khawarij yang mendeklarasikan dirinya sebagai asyurat itu. Ya, penjual diri yang hina, penjual dunia yang fana untuk menembus surganya Allah yang kekal dan abadi. Kan doktrinnya hampir sama dengan khawarij modern. Ledakan dirimu di sana, di tempat maksiat, di tempat orang kafir itu, maka kau akan masuk surga tanpa hisab, disambut dengan 72 bidadari. Ini kan memotivasi banget gitu kan. Apalagi bagi jomblo, terlebih bagi yang sudah beristri, istrinya satu, udah jelek, rewel lah gitu kan. Sekarang dimotivasi 72 bidadari loh Pak. Itu menggiurkan sekali. Gitu kan. Nah, kita stempel langsung. Itu adalah pemahaman khawarij gitu kan. Tentu kita lengkapi dengan referensi-referensi yang otoritatif yang bisa diterima di kalangan pesantren. Imun itu yang strategi yang sedang kita garap sekarang. Makanya kita dalam kaderisasi di Jawa Barat tentang di Madrasah Kader Nahdlatul Ulama di MKNU, kebetulan saya yang pegang di Jawa Barat itu tentang ideologi aswaja, respon NU terhadap ideologi yang berkembang di dunia Islam khususnya, kita yang pegang itu. Jadi kita petakan, nih kelompok ini turunnya begini. Jadi jangan tertipu oleh cover, mentang-mentang ada benderanya bertuliskan la ilaha illallah, kemudian dianggap sebagai pejuang tauhid gitu kan. Saudi Arabia juga dari dulu kan benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu kan. Tapi belum pernah mendeklarasikan ini bendera tauhid kan. Nah, kita hal-hal yang semacam itu lah. Kita tanamkan imunitas itu karena memang intinya dan di kalangan kita itu referensi sehingga mudah tertipu oleh penampilan. Sehingga ketika kita suguhkan bahwa penampilan seperti ini referensinya. Kita sering mengutip, memang ini fakta ya, Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Sayyidina Ali sambil memekikan takbir itu kan bukan orang-orang bodoh gitu kan. Dia itu kepala TPQ pertama loh di Mesir. Ya. Tapi tidak di bawah BKPRMI ya, karena belum ada waktu itu. Jadi pada masa Umar bin Khattab kan Abdurrahman bin Muljam ini yang diutus untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran di Mesir. Jadi kepala TPQ pertama Mesir itu ya Abdurrahman bin Muljam itu. Tapi menggunakan takbir untuk membunuh as-sabiqun al-awwal. Jadi jangan tertipu. Bahkan kalau kita kaji dulu, kita punya dulu itu Pak Profesor Aziz Dahlan ngasih kitab keren ya, Al-Khawarij Fikratuha wa Nasyatuha. Jadi perkembangan Khawarij awal sampai tahun 1950-an itu dipetakan tipenya sama. Dan tipenya kita suguhkan tipe dengan teroris yang mengatasnamakan Islam itu ya tipenya tipe Khawarij. Kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pentingnya bermadhab itu di sini. Makanya kita sering, kenapa orang NU aman? Gitu kan? Karena memang di NU itu sistem bermadhabnya ketat sekali. Sehingga ketika disuguhkan bahwa perilaku seperti ini bukan madhab kita, mereka dengan sendirinya jadi rem loh. Nah ini pentingnya bermadhab. Kenapa Nahdlatul Ulama aman? Karena bermadhab itu. Jadi isu-isu ataupun buayan-buayan propaganda dari teroris yang mengatasnamakan agama itu tidak mental di Nahdlatul Ulama ini. Karena harus jelas patronnya, madhabnya siapa. Nah ini yang penting disampaikan di kalangan Nahdliyin, lebih khusus di kalangan anak muda ya. Makanya kita kekurangan praktisi yang bisa memetakan bagaimana penyampaian hal-hal seperti itu di anak muda. Makanya 2 minggu yang lalu itu kita
uh, dipinta untuk melakukan imunitas ya keaswajaan di Uninus ya. Dari mulai rektor sampai sekprodi itu seharian full. Nah ini satu informasi yang menggembirakan di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Timur oke lah sudah biasa, tapi di Jawa Barat ini kajian aswaja yang identik dengan pesantren, identik dengan ya Nahdlatul Ulama, masuk di kampus-kampus gitu kan. Bahkan kita punya jadwal rutin di salah satu sekolah tinggi hukum gitu kan tentang keaswajaan ini. Karena memang mereka itu sudah sadar bahwa untuk memerangi radikalisme ini amannya ya ikut dengan aswaja itu. Jadi aswaja goes to kampus gitu kan sekarang itu, karena memang kan pemetaannya jelas justru orang-orang yang backgroundnya eksak, yang mengenyam perguruan tinggi, kemudian semangat keberagamaannya tinggi tanpa mempunyai pemahaman yang memadai, ya akhirnya jadi seperti itu. Jarang lah. Siap. Maaf saya potong. Saya menarik barusan ada yang akan sampaikan bahwa bagaimana ideologi aswaja ini mulai disebarkan ke jantung-jantung vital gitu kira-kira, ke titik-titik vital, salah satunya adalah kampus. Aswaja go to kampus. Nah, fenomena itu begini kan, saya kan aktivis gitu ya, saya aktivis akan tahu sendiri, saya NU, saya pernah IPNU, Makesta gitu ya, kemudian masuk akidah filsafat, kebetulan masuk HMI gitu kira-kira. Nah, di fenomena sampai sekarang juga saya masih terlibat gitu ya, masih terlibat dengan ya karena saya masih di lingkungan kampus Unsay Hidayatullah Jakarta. Yang terjadi adalah bagaimana sekarang kampus itu mulai organ-organ ekstra HMI, PMI, IMM katakanlah WASH, BIHI gitu ya dan sejenisnya itu mulai dipisahkan dari kampus. Nah, statuta gitu ya, aturan-aturan kampus itu tidak membolehkan organ-organ ekstra itu melakukan aktivitas di dalam kampus. Rekrutmen kader, entah itu mau mapaba, mau LK gitu dan lain sebagainya. Nah, itu memang ada gerakan secara sistematis, aturannya dari atas. Dulu saya pernah merekomendasikan ke Ketum PBHMI waktu itu zamannya Bang Mulyadi Petamsir, kemudian ke almarhum beliau, kemudian ke Sadam Al-Jihad, untuk bagaimana melobi para pemangku kebijakan, entah itu di Ristek Dikti maupun di Kemenag, untuk mencoba untuk melonggarkan aktivitas organ-organ yang secara ideologi itu moderat gitu. Karena ketika memang organ-organ ekstra ini dipisahkan dari kampus, diharamkan istilahnya itu. Nah, itu mereka yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah terkena virus ideologi transnasional masuk ke lumbung-lumbung UKM semisalkan, kemudian ke halako-halako, ke musola-musola, ada halako dan sebagainya. Nah, itu yang nggak terpantau oleh kita-kita karena kita rekrutmennya di KP, rekrutmennya udah mulai di luar kampus itu. Nah, maksud aku tuh ada gak wacana dari Akang dan kawan-kawan di Tasikmalaya untuk ini juga menjadi hal yang penting gitu loh. Karena bagaimanapun kan memberantas radikalisme dan ideologi-ideologi radikal itu tidak hanya sebatas dari pemerintah saja kan, perlu bantuan-bantuan segenap elemen masyarakat gitu, termasuk organ-organ ekstra itu, PMI, IMM, kemudian IPNU dan sebagainya. Gimana kan? Halo? Halo kan? Menangkap pertanyaan saya tadi kepanjangan ya? Agak ini sinyalnya agak jelek. Nah, intinya sekarang tuh ada kampus organ-organ ekstra HMI, PMI, IMM itu dipisahkan dari kampus, tidak boleh beraktivitas itu loh. Termasuk rekrutmen kader juga dilarang, pasang banner, ayo ikut LK1, ayo ikut Mapaba, itu nggak boleh di kampus itu gitu. Nah, Akang tahu nggak ada fenomena itu, dan itu kan sebenarnya merugikan bagi pemerintah juga. Karena bagaimanapun kan mahasiswa-mahasiswa itu terancam dimasuki ideologi-ideologi transnasional ketika tidak ada kita-kita di dalam kampus itu. Gimana kan? Ya, kemarin kita ngobrol lah dengan salah satu petinggi di Kemenag ya. Kebetulan satu tim dengan kita di salah satu organisasi ngobrol menceritakan tentang itu juga.
fenomena, mobil khusus di Ciputat ya. Nah, kita sampaikan seperti yang barusan, kita keberatan gitu. Kalau organisasi ekstra yang memang sudah on the track dalam menyuguhkan moderasi beragama, Islam yang moderat, yang bisa menghalau, mengikis dan melakukan imunitas terhadap mahasiswa tentang pemahaman kanan, itu sangat merugikan pemerintah. Makanya kita sampaikan sekitar 3 minggu yang lalu kita ngobrol itu di Purworejo, kita sampaikan tolong dong gitu kan. Faktanya sudah jelas, HMI, PMI, IMM itu alirannya jelas, patronnya jelas dan kinerjanya pun jelas gitu kan. Sehingga ketika mereka dilarang untuk melakukan aktivitas itu di kampus, lalu di kampus diisi mau dengan apa? Kemarin pengalaman kita kita sebut saja ya di salah satu perguruan tinggi Bonafil ya di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, di ITB lah kita sebut, kegiatan-kegiatan aswaja di kampus, di masjid-masjid kampus itu aktif sekali loh. Nah, ketika mendengar di alma mater kita ada aturan itu, loh, ini sangat timpang sekali gitu kan. Di basis saja di ITB gitu kan, kegiatan aswaja kita itu masif sekali. Gitu kan. Saya itu beberapa kali seringlah tidak bisa menghadiri undangan itu karena memang maraton sekali kegiatannya. Loh, kok di universitas umum yang basisnya sains geliatnya luar biasa, kenapa di jantungnya pembaharu Islam agak direm gitu kan? Ini sebenarnya apa maunya gitu kan? Memang cukup gitu kan menyampaikan tentang moderasi, apalagi Kemenag moderasi beragama itu hanya di ruang-ruang kampus, hanya di kelas-kelas, nggak mungkin. Justru kita memahami tentang aneka ragam Islam, aneka ragam yang membentuk karakter kita menjadi lebih toleran, itu melalui organisasi ekstra seperti itu. Nah, nanti kita akan coba ngobrol lagi. Terakhir ya, 3 minggu yang lalu lah kita ngobrol tentang itu dengan salah seorang petinggi dari Kemenag itu. Kita ngobrol tentang fenomena di kampus itu. Nah, ini PR kita bersama loh. Maksudku itu begitu, Akang ya udah omongannya pasti didengar lah gitu kira-kira. Saya teriak-teriak sendiri juga capek kan. Gitu. Mudah-mudahan ketika Akang ketemu dengan petinggi-petinggi itu sampaikan bahwa bebaskan HMI, IMM, PMII, IPNU gitu kan dan lain sebagainya untuk bisa, kalau itu kan dipelajar lah ya, HMI, PMI, IMM gitu. Untuk bisa beraktivitas secara leluasa di dalam kampus. Agar lebih mudah lah kerja-kerja pemerintah dalam menangkal gerakan-gerakan radikalisme ini. Akang ya, dulunya PMI sekali ya? Tentang Akang dulunya PMI. Ya. Ya, pergerakan mahasiswa insya Allah Islam, Pak. Obrolan kita terlalu serius kayaknya ini ya. Dia pengen apa? Pengen yang ringan-ringan aja lah ya. Udah lama gak ketemu juga, gak komunikasi gitu. Ya. Kan udahlah ya ngobrol-ngobrol yang serius mah itulah ya apa namanya mudah-mudahan nanti juga pemirsa bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Tapi saya tuh ingin nanya, bener gak sih Akang mirip Jet Li? Menurut mayoritas seperti itu ya. Akang ada titisan dari Jet Li itu dari mana? Silsilahnya gimana ini kok bisa mirip Jet Li katanya? Kalau nggak di peci mirip banget ini. Ini jadi sebenarnya saya itu dari sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu sufi ya, suka film India gitu kan. Tapi meniru Salman Khan agak kejauhan rupanya. Gitu. Jadi ya masih yang dekat-dekat lah. Iya, kalau difokusin tuh ini kayaknya mirip Jet Li ini. Aduh. Kan ya hatur nuhun obrolannya kan. Ada yang bisa sampaikan lagi kan? Iya, kita terlalu serius lah dalam menanggapi semua fenomena ini. Santai saja lah, kan kiamat masih jauh, gitu kan. Para ulama masih banyak, gitu kan. Santai saja lah. Apalagi akademisi, gitu kan. Jangan terlalu serius lah, santai saja lah. Gitu. Siap. Long, ya alam masih bersahabat, gitu kan. Jangan terlalu serius lah, termasuk dalam penanganan radikalisme itu juga ya serius harus, tapi jangan terlalu serius lah. Jangankan menghadapi terorisme gitu kan, beragama saja jangan terlalu serius lah.
Kenapa dunia ini seperti ini? Ya karena terlalu serius mereka itu ngurusnya. Santai saja lah. Slow. Kurang perenungan ya. Terlalu banyak gerak, kurang perenungan. Makanya cocok kita kan, banyak waktu, banyak rebahan, banyak berenung kan, berkontemplasi. Kaum uzlah gitu itu. Jadi ujilah zaman sekarang tuh seperti ini gitu kan. Santai saja lah, menebar tawa, menebar canda itu ibadah gitu kan. Ya. Santai saja, jangan terlalu serius lah. Penjajah sudah gak ada. Santai saja. Enggak maksud kita itu. Maksud kan khas kita itu santai ya. Khas kita itu santai, jangankan dalam menghadapi apapun itu, menghadapi DO saja santai saja kita itu. Jadi hal santai inilah yang hanya didapati oleh kawan-kawan di Akidah Filsafat. Dan memang faktanya yang santai ini ya. Kalau nggak santai, efeknya panik, dan panik itu awal. Serius, Pak. Nah, cocok gitu. Jadi santai saja, sampaikan sama kawan-kawan, santai saja. Itu aturan kampus, santai saja. Ganti rejim ganti, santai saja. Oke Kang, hatur nuhun pisan lah. Saya banyak hal nanti kalau misalkan netizen banyak request lagi tentang tema-tema lain, mungkin nanti saya calling Akang lagi. Tadi banyak hal kan yang ingin saya tanya. Siap. Termasuk fenomena takbiri bukan khawarij gitu kan, banyak juga. Nanti kita bikin forum khusus ya. Ini udah hampir 1 jam. Saya ucapkan terima kasih ke Kang Yayan Bunyamin. Sehat selalu Akang. Ini orang filsafat yang menempuh jalan ninja menanam ideologi Aswaja di Tasikmalaya. Yang saya juga untuk diakui sebagai warga NU di Ciputat itu susahnya minta ampun gitu kira-kira ya, karena memang udah HMI gitu kira-kira. Nuhmi. Makanya ini sebagai penutup ya. Kita sering sampaikan begini, untuk merubah citra Akidah Filsafat itu. Kan sekarang ya alhamdulillah atas keberkahan dari Nahdlatul Ulama banyak sekali para kiai yang respect terhadap kita sampaikan. Saya ini alumni Akidah Filsafat. Kata siapa? Alumni Akidah Filsafat hanya senior kita ya, yang mulia Kang Abdurrahman gitu kan. Betul, Jibril. Oh, ada loh gitu Bang. Ada loh kita. Saya juga alumni Akidah Filsafat, lo mampu memetakan ini. Jadi jangan punya kepanikan, apalagi ketakutan ketika santri-santrinya cenderung semangat dalam berfilsafat, apalagi mau jadi jurusan Akidah Filsafat, dukung gitu. Kalau ingin punya kader Aswaja yang seperti saya, ya mas titipkan di Akidah Filsafat. Betul. Serius, karena ini lahir dari perasaan kita yang sebenarnya, bukan hanya propaganda, tapi ini betul-betul untuk mengajari santri-santri supaya berpikir sistematis, referensinya ketat, ya hanya di Akidah Filsafat ya. Oke, salam untuk semua ya, sukses terus. Nuhun pisan, Akang sehat-sehat. Ya, amin. Saya stop dulu. Assalamualaikum.